Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan beribadah bersama-sama dengan kami Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia San Francisco. Mari kita mempersiapkan hati kita sejenak. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kebaktian pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari saudara, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan puji-pujian nomor 18. Puji-pujian nomor 18, mulia bagi namanya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa, umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Ketiga, Kau tinggalkan tata mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, 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 mulia bagi namanya. Mulia,
mulia bagi namanya. Kita masuk dalam doa. Termulialah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Oh Tuhan Yesus yang kami cintai, yang kami kasihi, yang mencintai kami, yang memelihara kami sampai detik ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kalau pada saat ini kembali kami boleh beribadah, kami mau ucapkan ribuan terima kasih kepadamu. Allah Bapa kami di surga, kami mau bersyukur Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami kembali boleh beribadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan menyampaikan firman Tuhan, memimpin pujian ataupun melayani bagian musik. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Selanjutnya kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk boleh mendengar firman-Mu. Oh Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan hati mereka. Kami mau pertaruhkan kebaktian ini Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan memuji Tuhan. Kali ini kita akan memuji Tuhan nomor 156 di dalam buku nyanyian kita. Dalam rangka menyambut Paskah, menyambut Jumat Agung, ada satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Di bawah salib Yesus. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini. Di bawah salib Yesus ku berdiri teguh, di naungan batu karang, di padang nan gersang, tempat musafir berteduh dan dapat perhentian dari sengat matahari dan beban menekan. Dan pada salib Yesus tampak di mataku, sesosok tubuh terpencil tersiksa bagiku. Hatiku yang remuk sedih melihatlah jelas, aku tiada layaklah dapat kasih balas. Ayat ketiga. Ya salibku jadikan naungan rumahku, seberkas cahaya wajahnya bagiku yang perlu. Biarlah duniaku lepas tak ada ruginya, yang hilang dosa sajalah labaku salibnya. Biarlah duniaku lepas tidak ada ruginya, yang hilang
dosaku sajalah, labaku salibnya. Demikianlah puji-pujian yang kita nyanyikan tersebut. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu kalau pada hari ini kembali kami boleh datang beribadah, walaupun di rumah kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, ini merupakan kesempatan buat kami, ini merupakan kasih sayang daripadamu Tuhan untuk kami boleh beribadah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk masa depan gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memakai setiap hamba Tuhan yang melayani, mereka diberikan semangat untuk tetap melayani Tuhan walaupun dalam pelayanan virtual seperti ini. Kami doakan dalam waktu dekat gereja kami sudah boleh dibuka kembali Tuhan. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa buat setiap jemaat kami Tuhan dimanapun mereka berada, atau anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Kalau mereka sedang bergumul dengan pekerjaan, oh Tuhan, Engkau berikan kepada mereka pekerjaan yang terbaik tepat pada waktunya. Kalau mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit yang diderita, oh Tuhan, sembuhkan mereka dan pulihkan mereka Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk hamba Tuhan kami, Pendeta Lau, yang saat ini di dalam perawatan untuk pemulihannya di rumah sakit Yahudi. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkan dia sehingga dia boleh sehat seperti sedia kala. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kota San Francisco Bay Area Tuhan, yang belakangan kami dengar ada kebencian-kebencian terhadap orang-orang Asia. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan. Kami mau doakan agar orang-orang yang berniat berbuat jahat, orang-orang yang berniat melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, Engkau sendiri yang sadarkan mereka Tuhan. Berikan keamanan buat negara kami, berikan keamanan buat kota kami. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini, demikian juga untuk bangsa Indonesia, demikian pemerintahnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penanganan COVID-19 sampai hari ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Vaksinasi biar berjalan dengan lancar dan boleh diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Tuhan, kami mau serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan kepada setiap orang yang saat ini mengikutinya, biar Tuhan memberkati mereka. Kami akan tutup doa ini yang tidak sempurna dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanlah kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semuanya mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan nanti menjadi berkat buat kita sekalian. Kita akan memuji Tuhan. Nomor 81.
Seru haleluya, puji Dia. Seru haleluya, puji Dia. Seru haleluya, seru haleluya, seru haleluya, puji Dia. Sekali lagi. Seru haleluya, puji Dia. Seru haleluya, puji Dia. Seru haleluya, seru haleluya, seru haleluya, puji Dia. Nah saudara, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Susan. Saya serahkan mimbar ini kepada penginjil Susan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Persiapkan hati kami ya Tuhan, seperti tanah yang subur, boleh menghasilkan buah yang banyak bagi kerajaan-Mu. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Matius 26, 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu taman yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, yang mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, ia membiarkan mereka ke situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, judul hari adalah pergumulan di Taman Getsemani. Saudara sekalian, hidup kita sebagai orang Kristen bukanlah hidup yang mudah, ataupun kita berpikir segala sesuatu mudah dilewati dan tidak ada kesulitan ataupun kerikil tajam ataupun badai. Tapi hari ini kita melihat Yesus Kristus anak tunggal Allah juga menghadapi persoalan dan kesulitan dan pergumulan yang harus dihadapi. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib bagi seluruh umat manusia. Mari hari ini kita belajar daripada Tuhan Yesus di Taman Getsemani.
Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus bergumul dengan penderitaan yang akan dideritanya. Ayat ke-38 mengatakan, Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kita melihat Yesus di dalam penderitaannya amat sangat seperti kita pada waktu keluarga ada yang mengalami kematian. Maka hati kita itu seperti begitu berat. Seperti ada sesuatu yang menekan hati kita begitu sedih. Demikianlah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena sebentar lagi dia mengalami keterpisahan dengan Bapanya yang di surga. Yang secara manusia sebagai anak Allah. Dia tidak pernah mengalami keterpisahan. Tapi saat ini dia akan mengalami keterpisahan karena dosa-dosa yang akan ditanggungnya. Dan dia akan mengalami kematian di atas kayu salib. Demi engkau dan saya. Yesus merasa sedih dan gentar. Karena bangsanya itu sendiri menolak dia. Dan dia disalah mengerti. Dan karena juga kengerian akan kematian untuk penebusan dosa-dosa kita. Saudara, sebagaimana kita ketahui Yesus mempunyai dua natur. Natur Allah dan natur manusia dalam satu pribadi. Di mana kita melihat bahwa Yesus sebagai anak tunggal Allah. Dia tidak mungkin mati. Tetapi Yesus di dalam naturnya sebagai manusia, dia merasa gentar dan takut. Karena tadi sudah dijelaskan dia anak Allah yang tidak pernah berdosa dan tidak bercacat celah. Dan dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Menanggung dosa engkau dan saya. Mari kita melihat sebelumnya dalam Kejadian 3 ayat 15. Di mana setelah Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Maka mereka mengalami kematian secara rohani, yaitu putus hubungannya dengan Tuhan Allah. Maka sebelumnya Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Adam dan Hawa dan berkata kepada ular. Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Di mana keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya adalah bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu, bahwa setan itu akan dikalahkan. Yaitu ketika Kristus bangkit dari kematian. Dan dia akan menawarkan keselamatan kepada dunia melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Dan di sini dikatakan, engkau akan meremukkan tumitnya, artinya penderitaan Kristus di kayu salib di Golgota. Dan juga kita melihat Yohanes Pembaptis ketika memperkenalkan Yesus. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Saudara sekalian, Yesus tentulah merasa gentar. Karena sebentar lagi tangan dan kakinya akan dipaku di atas kayu salib. Mengalirkan darahnya untuk membasuh dosa-dosa kita. Dan dia akan mengalami celaka yang pedih. Dia akan disiksa, dianiaya. Tubuhnya akan dicambuk. Dan juga dihina, diejek, ditertawain orang. Dan dia mengalaminya sendirian. Saudara, kekuatan daripada Yesus untuk mentaati kehendak Bapanya datang daripada hubungannya dengan Allah Bapa. Dan ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Dia menjadi sumber kekuatan dari kita. Karena Yesus menjadi pokok keselamatan bagi kita. Saudara, karena kesedihan atau penderitaan yang Yesus alami, dia juga dapat merasakan semua penderitaan dan pergumulan kita. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Meskipun Yesus adalah anak Allah, dia harus mengalami siksaan dan pencobaan. Sama dengan kita, tidak ada terkecuali. Baik kita sebagai anak raja, baik kita sebagai anak orang kaya ataupun anak orang miskin. Kita semua juga mengalami proses yang sama. Tidak ada yang terkecuali. Di mana kita juga harus mengalami suatu proses. Mengalami penderitaan.
mengalami hinaan dan dianiaya oleh dunia ini, untuk mengalami suatu pencobaan dan ujian, supaya kita waktu diuji kita timbul seperti emas. Dan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Ibrani 4 ayat 15-16 mengatakan, sebab iman besar yang kita punyai ini bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka daripada semuanya itu. Puji Tuhan saudara semuanya. Seperti satu lagu mengatakan, Yesus adalah sobat kita yang sejati, yang menanggung susahmu. Tiap hal boleh engkau bawa dalam doa kepadanya. Bila hatimu gelisah, tak percumalah engkau berlelah. Datanglah kepada Yesus, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, ada sebuah cerita. Konon ceritanya bahwasanya ada orang-orang Kristen yang dianiaya oleh tentara Romawi. Dan pada waktu itu orang-orang Kristen berada di musim yang dingin. Dan orang-orang itu ditelanjangi. Bajunya dibuka dan hanya dipakai celana dalam. Maka dalam musim winter yang begitu dingin ini, turunlah salju yang lebat. Maka sengaja orang-orang itu ditaruh di sana. Dan orang-orang yang ada di sana gemetaran. Dan gigi mereka gemetarkan. Dan bibir mereka bergetar. Dan mereka sangat tidak tahan di dalam musim yang begitu dingin ini. Maka tentara ini sengaja menaruh mereka, mencoba iman mereka. Maka salah satu dari orang yang berbaris di sana dengan telanjang itu. Dan berkata, tentara, berikanlah kembali baju itu kepada aku, karena aku di sini kedinginan. Aku tidak mau di sini mati kedinginan. Maka tentara ini berkata, kamu enak aja meminta bajumu kembali. Bukankah kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Kalau kamu mau bajumu, sangkalah imanmu. Maka orang ini berkata, oke, untuk apa saya percaya sama Tuhan Yesus? Toh saya di sini kedinginan, mati kedinginan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian diberikan bajunya kembali dan dia memakai baju kembali. Maka dia pergi, dibebaskan pulang ke rumah. Sisalah beberapa orang yang berbaris itu dan tetap mempertahankan imannya. Tetapi kemudian ada satu tentara yang maju ke depan berkata, saya juga mau dilepaskan bajunya menggantikan posisi orang yang hilang ini, yang pulang ini. Maka tentara Romawi ini berkata, kenapa engkau mau melepaskan bajumu? Dia berkata, iya, karena pada waktu orang ini berkata, berikan bajuku pada saya. Maka saya melihat langit, ada malaikat turun, membawakan baju kepada mereka untuk dipakai. Dan diberikan mahkota kemuliaan kepada orang-orang ini. Maka pada waktu itu, dia berkata, baju-baju sudah dibagikan kepada mereka untuk dipakai mahkota kemuliaan. Dan mahkota kemuliaan. Tetapi orang ini sudah meninggalkan tempat kosong ini. Biarlah saya juga berbaris di situ. Saya mau menerima pakaian yang diberikan oleh malaikat kepadaku. Maka orang itu pun dilepaskan bajunya. Dan dia menggantikan posisi orang yang pergi itu. Dan dia mendapatkan baju putih yang diberikan oleh malaikat itu. Diberikan mahkota kemuliaan. Dan matilah orang-orang yang naked itu. Orang-orang yang tidak pakai baju itu. Dengan kedinginan dan gemetaran di sana. Tinggal daging mereka yang begitu gemetar dan mereka mati. Demikianlah saudara sekalian. Mereka setia kepada Tuhan. Dan tidak menyangkal pada Tuhan dan diberikan mahkota kemuliaan. Baiklah saudara, kita juga tetap setia kepada Tuhan. Dan tidak takut mati bagi Tuhan.
Saudara, maukah kita juga bersandar pada Tuhan dalam penderitaan kita? Maukah kita juga menderita bagi Tuhan dan menyerahkan beban kita kepada Tuhan Yesus? Maka Dia akan memberi kelegaan pada kita. Saudara, mari kita bergumul bersama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang sebentar lagi kita akan pelajari, akan memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus akan menderita di kayu salib bagi kita. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang Yesus alami di Taman Getsemani, yaitu Yesus mencurahkan isi hatinya kepada Allah Bapa dengan jujur dan berdoa untuk mentaati kehendak Bapanya. Kita melihatnya di dalam ayat 39, 42 dan ayat ke-44. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, doa Tuhan Yesus ini memberikan kekuatan kepada kita yang luar biasa pada waktu kita menghadapi pencobaan. Juga terutama pada saya, sehingga saya berkata, biarlah kehendak Engkau yang jadi ya Tuhan, bukan kehendakku. Di saat kita mengalami pilihan-pilihan dan juga semua keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Yesus berdoa dengan membagikan pergumulannya dengan Allah Bapa. Kalau kita melihat dalam pasal 20 ayat 22, Yesus pada waktu malam sebelumnya ketika bergumul di taman Taman Getsemani, maka murid-muridnya sebelumnya Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan disesat, dianiaya, disalibkan, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Maka murid-muridnya datang pada Yesus, "Ya Tuhan Yesus, berikanlah aku posisi, satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu," karena Yesus akan dimuliakan. Yesus berkata, "Dapatkah engkau meminum cawan yang aku minum?" Maka murid-muridnya berkata, "Ya, aku dapat." Maka Yesus berkata, tentang hal memberikan engkau duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, itu bukan hakku atau wewenangku untuk berikan padamu, tapi adalah wewenang daripada Allah Bapa. Nah, di sini Yesus berkata kepada aku, "Kamu tidak tahu apa yang harus kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum?" Nah, apa arti cawan di sini? Yesaya 51 ayat 22 dikatakan, "Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi." Jadi apa artinya? Arti cawan di sini dimaksud adalah cawan murka Allah, yaitu cawan penderitaan dan kematian yang harus Yesus minum. Karena Yesus tidak pernah mati, saya berkata di sini. Dia tidak bercacat celah. Maka dia berdoa, "Ya Tuhan, kalau mungkin cawan ini, cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Demikianlah dia berdoa hal itu juga. Kemudian yang kedua kali dalam ayat 42 dia juga mendoakan hal yang sama. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Maka di dalam Lukas 22 dikatakan ada seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Demikianlah saat kita berdoa pada Tuhan, Tuhan dan malaikatnya memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Dan juga Injil Lukas dikatakan di sini bahwa pada waktu dia berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Karena ini menunjukkan dia begitu ketakutan dan bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Di sini ini menunjukkan bahwa Yesus di dalam pergumulannya di sini kita melihat bahwa Yesus ada dalam penderitaan yang ekstrim, tetapi ia tidak dapat menyerahkan atau memberikan dirinya kepada pencobaan. Dia tidak give up, tetapi dia menjalankan misinya, dia meneruskan misi yang akan dia jalankan di atas kayu salib demi menggenapkan rencana keselamatan dari Allah Bapa kepada kita manusia. Karena kasihnya kepada kita semua, maka dia rela untuk meminum cawan kemarahan daripada Tuhan Allah. Dia rela disiksa, dianiaya, dan mati bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita semuanya. Dan dia di sini dalam pengakuan iman rasuli dikatakan dia turun ke dalam kerajaan maut. Yang berarti dia menanggung semua kemarahan Tuhan Allah. Dia menanggung semua siksaan neraka yang harus kita hadapi. Tapi Yesus yang menanggungnya bagi kita semua. Kita melihat di sini bahwa jiwanya merasa gentar dan menderita. Tapi dia memilih untuk taat. Taat kepada kehendak Bapa. Meskipun Yesus adalah anak Allah. Tidak terkecuali saudara semuanya. Kita tidak terkecuali bahwa kita adalah anak siapapun, anak presiden. Bahwa kita boleh sembarangan di dalam menjalankan segala sesuatu. Dan saat ini kita melihat di Bay Area juga di San Francisco. Orang-orang tua kita melihat ditendang, dipukul ataupun didorong. Ada yang sampai mati. Siapakah mereka saudara sekalian sehingga mereka berhak melakukan hal itu? Tidak ada terkecuali saudara semuanya, kita adalah manusia yang sama derajatnya di hadapan Tuhan. Kita mempunyai hak ajasi yang sama di hadapan Tuhan untuk melakukan semua tugas dan kewajiban kita. Saudara sekalian, Yesus adalah anak Allah, tapi dia mau menjalankan kehendak Bapanya untuk mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya. Untuk mengalirkan darahnya bagi kita semuanya. Yesus rela mentaati kehendak Bapanya supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Begitu dalam cintanya bagi kita, bukan? Mari kita merenungkan kembali cinta Tuhan kepada kita. Doa Yesus yang ketiga kalinya dengan doa yang sama juga. Ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yesus di sini bukan mau melawan kehendak daripada Bapanya. Ketika dia meminta cawan penderitaan ini lalu, meminta keterpisahan dengan Bapanya itu lalu daripadanya. Tetapi saudara kita melihat dia memastikan keinginannya untuk melakukan kehendak Allah itu digenapi. Dengan berkata, tetapi bukan apa yang aku mau, bukan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang Engkau ingini ya Tuhan. Demikianlah ada sebuah kelas dari anak-anaknya yang memiliki kekurangan, yaitu ada yang tidak bisa berjalan atau ada yang tidak ada tangan dan kaki. Maka pada waktu itu masuklah seorang orang asing ataupun wartawan yang memberikan tes kepada anak-anaknya di muka kelasnya dan bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi ini? Mereka semua menjawab, Tuhan. Bukankah Tuhan itu begitu baik dan sayang pada engkau dan saya? Iya, semua berkata. Tetapi orang ini dengan sinis dan dengan sadis berkata, tetapi kalau Tuhan itu baik, kenapa dia memberikan engkau menjadi seorang anak yang cacat? Sehingga ada yang buta, ada yang tuli, ada yang tidak bisa berjalan karena lumpuh dan tidak ada tangan dan sebagainya. Maka semua anak-anak di kelas itu tidak bisa menjawab. Dan ada yang menangis, ada yang sudah sedih dan menundukkan kepalanya. Tetapi salah satu anak bangkit berdiri dan menjawab dan menulis di atas papan tulis berkata, karena inilah kehendak-Mu ya Bapa,
Nah saudara, karena inilah kehendak Tuhan yang terbaik bagi mereka. Sama seperti Fanny Crosby yang buta pada waktu dia masih kecil, dia didiagnosa oleh dokter, salah diberikan makan obatnya dengan obat matanya, sehingga dia menjadi buta seumur hidupnya, tidak bisa melihat matahari. Sehingga di dalam kegelapannya itu, dia menciptakan lagu him untuk Kristen yang begitu banyak yang kita bisa temukan di buku PPK kita. Inilah daripada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, supaya kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita berbuah bagi Tuhan di dalam semua kondisi yang Tuhan berikan pada kita. Maka ada maksud dan rencana yang baik yang Tuhan berikan pada kita, seperti Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, inilah ketaatan daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga di atas kayu salib dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan juga teriakan terakhir Yesus mengatakan, "Tetelestai," sudah selesai. Artinya pekerjaan penyelamatan sudah dia laksanakan, sudah sempurna, sudah genap. Dan sudah sempurna pekerjaan penyelamatan yang dia lakukan di atas kayu salib. Inilah korban Yesus yang hidup bagi kita di atas kayu salib, yang menjadi juru selamat bagi kita semua, yang menjadi benefit bagi kita semua. Inilah anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, apakah kita juga taat seperti Yesus menjalankan kehendak Bapa? Apakah kita taat sampai mati seperti Tuhan Yesus mati sampai di atas kayu salib? Yesus berkata, "Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Nah saudara, bukan seperti zaman sekarang yang dimana kita mengejar kesukaan daripada dunia ini, tetapi biarlah kita terpisah untuk kita tetap menjalankan kehendak Bapa dan tidak mencampuri daripada kesenangan untuk mengingini kesenangan dunia ini. Demikianlah kita melihat pada waktu Petrus dan Yohanes di hadapan di mahkamah agama. Maka mereka dikatakan, "Mulai hari ini kamu jangan lagi memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus." Maka Yohanes dan Petrus berkata, "Silakan kamu pertimbangkan. Manakah harus kami pilih? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia?" Tetapi kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat dan yang telah kami dengar tentang Mesias itu. Karena sebelumnya mereka menyembuhkan seorang lumpuh di pintu gerbang bait Allah dalam nama Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus karena orang yang disembuhkan ini. Saudara sekalian, maka orang ini dilepaskan Petrus dan Yohanes karena tidak melihat ada kesalahan dan takut kepada orang banyak yang memuji Tuhan. Demikianlah kita pada waktu doa kepada Tuhan. Padahal kita menghadapi berbagai macam penganiayaan, maka kita berdoa pada Tuhan, "Ya Bapa, ubahlah orang itu." Tetapi kemudian kita berkata, "Tidak apa-apa, Tuhan, Engkaulah yang menolong aku supaya aku lebih dekat kepadamu." Kemudian pada waktu kita doa, "Tuhan, tolonglah bos saya yang jahat itu, ubahlah dia." Tapi kemudian kita berkata, "Tuhan, tidak apa-apa, biarlah saya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang harus saya lakukan." Terus kita berdoa, "Tuhan, ubahlah temanku yang jahat itu, yang suka menipu saya." Tapi kemudian kita berdoa, "Tidak apa-apa Tuhan, biarlah Tuhan menolong saya supaya saya lebih mengasihi Tuhan dan lebih membutuhkan Tuhan di dalam hidup saya." Saudara, mari maukah kita taat kepada Tuhan? Maukah kita lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia? Menjalankan kehendak Tuhan daripada kehendak manusia? Mari saudara sekalian, kita mengikuti contoh Tuhan Yesus. Lebih taat kepada Allah daripada kepada kehendak kita atau manusia. Yang ketiga saudara sekalian, supaya kita
berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk support dia di dalam pencobaan yang dia hadapi, untuk memberikan dukungan moral kepadanya. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Di mana Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa bersama dia, untuk memberikan dukungan moral pada dia, untuk memberikan support di dalam doa kepadanya. Tapi didapati mereka 3 kali mereka sedang tertidur karena mereka ngantuk. Nah, Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa supaya mereka tidak masuk ke dalam pencobaan. Karena daging lemah, roh penurut tapi daging lemah. Karena dia tahu bahwa dia akan meninggalkan mereka sebentar lagi. Bahwa Yesus itu tahu mereka membutuhkan kekuatan ekstra untuk menghadapi pencobaan yang akan dihadapi mereka. Pencobaan untuk melarikan diri atau menyangkali dia. Bahwa mereka sebentar lagi akan melihat dia mati di atas kayu salib. Nah, apakah mereka masih berpikir dia adalah Mesias? Maka ayat 40, setelah itu ia kembali pada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Dan kita melihat kembali ayat 41. Dan ketika ia kembali pula mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Kemudian ayat 45 dikatakan, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata pada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah." Dengan terjemahan lebih tepat, apakah engkau masih tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia dikhianati di tangan orang berdosa. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, Yesus memakai Petrus yang mengantuk untuk mengingatkan kita mengingatkan dia mengenai jenis pencobaan yang sebentar lagi akan dia hadapi. Cara untuk overcome ataupun menang terhadap pencobaan adalah menjadi waspada dan berdoa. Menjadi waspada berarti menjadi sadar, hati-hati dan dari kemungkinan-kemungkinan pencobaan. Yaitu sensitif, peka kepada hal-hal kecil. Dan memperlengkapi kerohanian kita untuk berperang terhadap pencobaan itu dan menang. Tidak tahukah kita bahwa sebagai orang Kristen kita ada setiap saat dalam peperangan rohani? Dan bahwa kita harus selalu menang terhadap pencobaan itu. Karena pencobaan itu menghantam kita pada saat kita dalam kelemahan. Maka kita tidak dapat menolak sendiri. Maka kita perlu berdoa dan perlu firman Tuhan. Doa itu adalah suatu kekuatan daripada Allah yang memberikan suatu benteng pertahanan dan mengalahkan kekuatan daripada iblis. Maka malam sebelumnya Matius 26 ayat 30-35 kita melihat apa yang terjadi pada Petrus. Pada Yesus berkata bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Terus semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Petrus yang berkata bahwa dia akan mati bersama dengan Tuhan dan tidak akan menyangkalnya. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Dia berdoa pun tidak sanggup karena dia matanya berat, dia ngantuk dan tidur bersama murid yang lain. Dan juga kita melihat apa yang terjadi pada waktu Yesus dihadapkan di imam besar Kayafas. Maka Petrus juga mengikut Yesus dari jauh sendirian di halaman daripada rumah imam besar itu.
Maka datanglah seorang hamba perempuan dan berkata kepadanya, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Maka dia berkata, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak lama seorang lagi datang, engkau juga seorang dari mereka. Dia berkata, Petrus bilang, bukan, aku tidak. Kemudian sejam kemudian seorang lain datang berkata, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Lalu Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Maka berkokoklah ayam. Setelah dia mendengar berkokok ayam, dia teringat apa yang Tuhan Yesus katakan. Maka berpalinglah Tuhan memandang Petrus mata ketemu mata. Maka Petrus pun menangis keluar dengan sedihnya. Dan dia ingat bahwa Yesus berkata, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah saudara, kita memerlukan pertolongan Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus sudah mengingatkan kita supaya kita pegang terus tangan Tuhan erat-erat, supaya kita tidak tidur, supaya kita terus berwaspada dan berdoa, supaya kita pegang tangan Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pada waktu Yesus kembali pada ketiga kalinya, dia mendapati murid-murid sedang tidur. Dan dia berkata, apakah engkau masih tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia dikhianati ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 14, bangunlah, marilah kita pergi. Pengkhianat yang menyerahkan aku sudah dekat. Bangunlah, marilah kita pergi. Marilah kita tinggalkan tidur itu. Mari kita maju ke depan. Tinggalkan pencobaan itu. Kita menghadapi tantangan yang baru. Saya sangat senang dengan ayat ini. Yesus memberikan kekuatan padaku yang luar biasa. Dia berkata kepada kita, jangan kita terlena dengan keadaanmu. Jangan kita terlena di dalam hal-hal yang menenakkan. Mari bangkit. Mari kita melayani Tuhan, mari kita melihat situasi yang baru, melihat tugas-tugas baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan percayakan kepada kita. Mari kita hadapi tantangan baru, jangan kita tidur terus. Mari kita pergi. Saudara, pada waktu saya kelas 6 SD, maka ada seorang guru agama mengajarkan lagu seperti ini. 你要多祷告，我要多祷告，老魔鬼长大嘴，昼夜前起跑，千岁不祷告，千岁不祷告，就把他吃了。所以你要这个警醒，总要多祷告。Artinya adalah engkau harus banyak berdoa. Aku harus banyak berdoa. Si setan tua membesarkan mulutnya dan dia berjalan siang dan malam berkeliling. Siapa yang tidak berdoa, maka dia menelannya, memakannya. Jadi kita harus berwaspada, berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, sudahkah kita berdoa, berjaga-jaga dan sadar selalu supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan? Sudahkah kita selalu waspada dan pegang terus tangan Tuhan Yesus sehingga kita menang terhadap pencobaan? Hari ini kita belajar di Taman Getsemani bahwa Yesus bergumul dengan penderitaannya yang akan dihadapinya di kayu salib, yang menjadikan pokok keselamatan bagi kita semua. Dan Yesus berdoa membagikan bebannya pada Bapa dan memohon supaya kehendak Tuhanlah yang jadi. Kemudian Yesus meminta kepada kita untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau bergumul di Taman Getsemani Tuhan, bahwa Engkau bergumul sendirian.
Tetapi meskipun demikian Tuhan, Engkau telah menang terhadap pencobaan, Engkau telah menjalankan kehendak Bapa. Engkau telah mati di atas kayu salib bagi kami dan menjadi juru selamat bagi kami semua Tuhan. Dan Engkau bangkit dari kematian dan Tuhan, Engkau sudah menang terhadap iblis. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengikut Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah mendengar firman Tuhan, dan terima kasih juga kepada penginjil Susan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dia, memberkati kita semuanya, tetap semangat, tetap cinta Tuhan, dan senantiasa tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu puji-pujian. Anugerahnya limpah, sebagai persiapan hati kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kepada teman-teman semua yang sudah mempersiapkan untuk memberikan persembahan, ada cara-caranya, bisa dilihat di slide berikut ini. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Ia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku binasalah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Ia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, tak mampu sandar diriku, pertolongannya ku handal. Darah anak domba Allah membasuhku sampai kudus. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Ia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Kita berdoa ucapan syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami percaya walaupun di saat pandemik, di saat yang sulit ini, Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap menjaga kami. Berkat-berkat daripada-Mu Tuhan tidak pernah terputus. Ini membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, bagaimana kami tidak mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan.
Tolonglah kami Tuhan. Biarlah kami dengan hati yang sungguh-sungguh mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebahagian berkat-berkat-Mu Tuhan. Ini merupakan suatu anugerah bagi kami. Ini suatu kesempatan besar bagi kami semuanya. Sehingga kami boleh terlibat di dalam memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, dan Tuhan tambahkan iman kepada mereka, supaya hari demi hari mereka boleh lebih kuat lagi beriman kepadamu, lebih dekat lagi kepadamu, lebih setia lagi kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan ucapan syukur ini. Amin. Dengan bangkit berdiri saudara, mari kita sama-sama menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan kita nyanyikan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Anda hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali semua. Doa teduh kebaktian kita selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sampai ketemu minggu depan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, Shalom. Ada satu dan dua hal yang mau disampaikan buat Anda. Pada hari Jumat nanti, tanggal 2 April, kita akan memperingati Jumat Agung. Jadi sekali lagi, saya mengajak saudara sekalian untuk join melalui YouTube ataupun Facebook acara Jumat Agung di gereja kita Cornerstone dalam bahasa Indonesia jam 3 siang. Kemudian acara Jumat Agung gabungan
jam 7.30. Itu juga hari Jumat tanggal 2 April. Lalu pada hari Minggu saudara, di pagi hari kita mempersiapkan kebaktian pagi, kebaktian subuh, hari Paskah. Kita juga ada kebaktian Paskah pada jam 11 siang. Jadi inilah rangkaian acara-acara kita pada Jumat Agung dan Paskah ini. Saya harap saudara sekalian join, gabung dan ibadah bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali.